Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama kali marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada hari Sabtu pagi ini, pekan kelima di bulan Agustus ini, kita sama-sama tadi melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita tunaikan tadi diterima, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut juga pada keluarga, sahabat beliau, dan juga insya Allah kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita semua mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu yang kami hormati jajaran DKM Masjid Anas yang pagi hari ini biasa pekan kelima menugaskan di giliran saya di depan. Kemudian kemarin itu malam Jumat Kang Ai bilang, Pak Jul, hari Sabtu ngisi, coba isinya jangan yang ringan-ringan, suruh yang berat-berat katanya. Kang Ai bilang itu pesannya. Wah, cari yang berat-berat dia bingung juga ini apa ya. Akhirnya ingat, oh iya kalau cerita yang berat-berat ya cerita gunung gitu. Jadi udah deh Kang kemarin Kang Ada, besok temanya gunung aja lah. Jadi temanya hari ini kita bagaimana kita mensikapi, kita bagaimana merasakan melihat fenomena alam, yaitu adanya gunung. Jadi bagaimana penciptaan, temanya penciptaan gunung itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya di muka bumi. Jadi gunung itu bentuk kasih sayang. Kalau nggak ada gunung ya gimana ya, datar aja gitu bumi ini. Jadi itu merupakan juga bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya, pada kita khususnya manusia. Baik, mungkin ke cerita gunung, masalah vulkanologi nih, mungkin ada yang dari sini yang lulusan teknik vulkanologi. Gunung apa ya? Gunung, dia ahli gunung. Pak Chandra kata Pak Dadang. Baik, ada sekitar 39 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan sifat-sifat gunung. Ini saya ambil dari apa ya, saya searching. Dr. Nadiah Tayyarah dalam Mawsu'ah Al-Ijaz Al-Qur'ani yang diterjemahkan menjadi buku pintar sains dalam Al-Quran, mengerti mukjizat ilmiah firman Allah, menjelaskan bahwa kata rawasiya dalam Quran surat Al-Mursalat ayat ke-7 berarti gunung-gunung yang tegak dan kokoh. Adapun kata al-aulad artinya pasak-pasak, sebagaimana dalam An-Naba ayat ke-7, berarti sesuatu yang ditancapkan ke dalam tanah untuk membuat misalnya tenda atau apa gitu, kemah, bisa berdiri tegak. Jadi adanya pasak-pasak yang penahan. Jadi gunung itu berfungsi begitu. Baik,
kita tidak akan bahas semua ayat-ayat tentang ini, hanya beberapa ayat aja. Nah, penciptaan gunung dalam Al-Quran dijelaskan dalam beberapa surat. Itu misalnya dalam surah An-Nahl, ini suratnya favoritnya Pak Chandra ini, An-Nahl ini, ayat ke-15, yaitu surat ke-16 ayat ke-15. Coba sama-sama kita sambil baca Qurannya sama nanti terjemahannya. Surat ke-16, ini surat lebah, ini surat favoritnya Pak Chandra. Ayatnya ayat ke-15, paling atas pojok, halaman 269, paling atas, ayat paling pertama, ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nahl, lebah, surat yang ke-16 ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alqa fil ardi wa wasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Nah, terjemahannya, dan Dia menciptakan gunung-gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Nah, ini ada sungai, ada apa juga, itu jalan ya, itu juga merupakan sebagai petunjuk. Nah, kenapa kira-kira ini apa ya? Allah menciptakan gunung-gunung. Dia menciptakan gunung-gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang. Mungkin ada yang pernah ya ke Gurun Sahara. Mungkin kalau pernah ada yang ikut rally Paris Dakar, mungkin Gunung Sahara itu bisa dibayangkan lautan apa? Lautan pasir ya. Jadi mungkin sepertinya kalau kita berdiri di tengah-tengah padang Sahara itu nggak ada tepinya, keliling kita mandang mungkin pasir aja yang kelihatan. Itu nggak kebayang kalau ada kekuatan angin di dataran yang seperti itu, mungkin badan kita terdorong juga. Jadi pernah dengar cerita juga bahwa gunung-gunung pasir yang terbentuk oleh tiupan angin yang kencang karena datar di lautan pasir itu, dataran pasir itu bisa berpindah-pindah gitu. Jadi kita mungkin melewati suatu tempat, mungkin lu hasil gunungnya belah situ, besok melewati situ lagi, lu udah nggak ada gitu. Bisa jadi udah nggak ada lagi, gunung pasirnya udah bisa pindah. Nah, kekuatan angin. Nah, jadi kita bisa membayangkan ya, bagaimana andai kata kulit bumi ini yang kita diami ini rata gitu, nggak ada gunung-gunungnya gitu ya. Mungkin nggak tahu kayak mana, kita udah terpental. Kan pernah kita juga di sini bahas tentang kecepatan putaran bumi ya. Berapa kecepatan putaran bumi pada porosnya? Nah, kita bayangkan misalnya satu bola ini, depan kita ada bola, kita taruh semut, kita putar, mental nggak tuh si semut dengan kecepatan tinggi? Atau pasir atau benda apa kita taruh di kulit bola tadi, kita putar kecepatan tinggi, itu bola. Nah, ini bumi yang seluas, bumi yang dia garis kelilingnya itu berapa kilometer, itu kecepatannya wah nggak tinggi banget. Jadi misalnya gini, kita ambil satu, sini nggak ada ini sih ya, kalau ada globe apa bola dunia itu, kita ambil kita senteri gitu, nah, kita putar pelan-pelan, nah itu kecepatan apa ya, putaran bumi pada rotasi pada porosnya itu sangat tinggi. Ada yang tahu berapa kecepatan ini putaran bumi pada porosnya? Bukan kecepatan bumi mengelilingi matahari, bukan.
Kalau bumi mengelilingi matahari itu berapa? Itu kecepatannya ada berapa ya catatan saya ya? Kecepatan bumi mengelilingi matahari rata-rata ada 107.208 km per jam atau 29,78 km per detik. Jadi dari sini ke mana itu 29 kilo itu 30 kilo, dari sini ke Monas itu 1 detik gitu. Apa benda yang kita diamin ini, bumi ini melayang gitu untuk mengelilingi matahari itu, ya benar, bumi yang kita diamin ini melayang berputar, gerakan sesuai dengan gerakan tawaf, ya, berlawanan arah jarum jam itu tawaf. Nah, itu melayang, bumi yang kita diamin ini mengelilingi matahari dengan kecepatan tadi sekitar 29,78 atau hampir 30 km per detiknya. Sehingga dalam setahun bumi mengelilingi matahari tadi setahun itu sekitar 365 hari. Barulah satu putaran bumi ini yang kita diam ini dapat mengelilingi matahari. Itu mengelilingi matahari bumi. Jadi dalam setahun 365 hari, satu kali putaran loh setahun itu. Nah, kalau bumi sendiri berputar pada porosnya, rotasi, itu kecepatannya adalah sekitar, kecepatan bumi berputar pada porosnya adalah sekitar 1670 km per jam pada porosnya. Jadi bumi kita ini berputar sekitar 23 jam 56 menit dan 4,091 detik satu kali putarannya. Itulah sehari. Jadi sehari ini kita, padahal bumi itu segitu besarnya, berputar untuk 24 jam itu, katakan 24 jam lah ya, bukan 23 jam 56 menit, katakanlah 24 jam sehari semalam itu berputar pada porosnya itu. Jadi bayangkan kita yang nempel di kulit bumi ini dengan kecepatan yang begitu tinggi, tapi kita nggak merasa apa-apa gitu. Kayaknya kita tenang-tenang aja, nggak ada kita merasa mental, melayang, puyeng. Padahal kecepatannya tinggi banget. Sehari semalam itu 24 jam itu satu putaran itu bumi berputar pada porosnya. Di samping dia juga melayang untuk bergerak terus mengelilingi matahari yang 365 hari setahun. Jadi dalam sehari aja kita itu, gimana kecepatan angin yang ada di kulit bumi ini, kalaulah misalnya kulit bumi ini dibuat datar, rata, wah kita udah kena kecepatan putaran bumi ini, kena anginnya udah mental. Ya, bisa jadi kita bayangkan kecepatan pesawat tempur, mungkin di atas pesawat tempur tadi diletakkan sesuatu benda, suruh terbang, mungkin sampai landingnya udah benda-benda yang ditempelkan di pesawat tempur tadi udah bisa, kalau nggak pengikatnya nggak kuat, udah mental semua gitu. Nah, itulah kita bisa membayangkan jadinya betapa kasih sayang Allah itu kepada makhluknya di muka bumi itu cukup tinggi dengan cara gitu. Jadi, membuat pasak-pasak tadi kan. Jadi gunung itu sebagai pasak, pengikat terhadap bumi ini agar tidak, kata Allah tadi, tidak berguncang. Nah, itu kan. Dan dia menciptakan gunung-gunung di bumi agar bumi itu tidak guncang bersama kamu. Jadi itulah bentuk kasih sayang Allah. Ya, di samping itu gunung juga diciptakan untuk kasih sayang Allah itu kepada manusia, kepada mata-mata manusia yang suka keindahan. Karena biasanya orang, ayo ke gunung yuk, naik gunung, kan gitu. Karena merasa indah. Puncak gunung itu, yang mungkin yang udah pernah ke mana? Ke alun-alun Surya Kencana, yang pernah naik ke Gunung Gede, itu lapangannya luas banget tuh di atas gunung itu, tempat kemah itu, rata dan banyak bunga, apa namanya itu,
Edelweiss. Iya, alun-alun luas lapangan tempat kemah-kemah di Surya Kencana namanya. Alun-alun Surya Kencana, Gunung Gede. Nah, pas ke situ tahun berapa dulu? Pas purnama. Wah, terang bulan. Rasanya bulan itu dekat banget gitu. Tahun 2000 berapa ya? 2006. Pernah di Surya Kencana di alun-alunnya. Nah, itu tadi sebagai fungsinya sebagai pasak. Kemudian dalam surat apa lagi nih? Quran surat An-Naba ayat ke-6 dan ke-7. Surat ke berapa itu? Surat ke-78. Mari kita buka. Surat ke-78 ayat 6 dan 7. Ayo sambil kita ingat-ingat apa? Surat-surat Quran nih. Ayat ke-78 An-Naba, Al-Balad ke-9, Al-80, At-Tarik 80, 70 berapa tadi? Surat ke-78 ayat 6 dan 7. Az-Zariyat, An-Najiyat. Nih satu lagi. An-Naba ayat ke-6 ayat ke-6 ke-7 ya. Ayat 6 dan 7. An-Naba. Kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Artinya saya bacakan, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Nah, dan kami ciptakan dan gunung-gunung sebagai pasak. Masih fungsinya masih sebagai pasak tadi, pengikat, penahan. Ayat ke-7-nya. Kita lanjut ke surat apa lagi yang cerita tentang gunung lagi nih. Jadi itu kalimat tanda tanya semua Allah itu. Bukankah kami telah menciptakan bumi sebagai hamparan, gunung sebagai pasak? Supaya kita ikut memikirkan juga ciptaan Allah itu tadi. Kemudian surat Al-Mursalat ayat Quran surat ke-77 ayat ke-27. Berarti mundur satu surat. Tadi kan 78, sekarang ke-77. Al-Mursalat ayatnya ke-27. 27 Al-Mursalat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Artinya, dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Nah, ini hubungannya gunung dengan air tawar. Jadi kalau kita melihat produksi air yang terkenal itu dari Sukabumi gunung, itu dari gunung. Dia nggak ngambil air gunung, air minum itu dari laut gitu, enggak. Padahal air yang banyak itu di laut gitu kan. Jadi sumber air bersih itu kasih sayang Allah, itu air minumnya disebutkan di sini. Jadi kebutuhan manusia itu terhadap air minum itu, ini salah satu sumber itu ya gunung ini gitu. Nah, gimana kalau kita bayangkan ini bumi ini rata gitu, nggak ada gunungnya gitu. Jadi ini bentuknya kasih sayangnya Allah itu kepada umatnya. Karena umat itu apakah makhluk itu, apakah yang bernama manusia, apakah yang nama hewan, apakah nama tumbuhan, ya semua membutuhkan air. Jadi di surat ini Allah jelaskan, dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Jadi bukan dari laut sebenarnya yang asin. Nah, jadi air tawar itu ada di gunung sumbernya yang ini gitu, yang bersih. Lanjut kita cari lagi surat-surat cerita gunung ini di surat Al-Ghasyiyah ayat ke-17 sampai ke-19. Surat ke-88
Tadi 78, 77, sekarang 88. Angka cantik ini, 88. Surat ke-88 Al-Ghasyiyah. Ayatnya ke Al-Ghasyiyah ayat ke-17 dan sampai ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-17-nya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Disebutkan jibal lagi, gunung lagi nih. Ini dapat satu kata kita nih, bahasa Arab. Jibal itu gunung, jabal, jibal, yang artinya ayat ke-17 sampai ke-19. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Nah, ini kita disuruh ditanya ini sama Allah ya. Apakah kita ini tidak memperhatikan gitu unta, nggak tahu ini maksudnya apa Allah ini. Ini harus ada ahli tafsir kan nih. Kok unta itu kita pikirkan bagaimana Allah menciptakan unta gitu. Kemudian langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Nah, ini mungkin di surat apa ya? Surat Ali Imran. Ali Imran tuh yang sering dibaca imam tuh. Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari la ayatil lil ulil albab. Jadi sesungguhnya inna fi khalqis, pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu, nah, itu sebagai tanda-tanda bagi orang yang ulul albab, yang mau mikir gitu. Nah, itu tantanganlah buat ahli-ahli ini yang mungkin di gunung itu ada apa lagi ya, mungkin ada emas namanya. Nah, itu surat Al-Ghasyiyah ayat ke-17 dan 19. Kemudian di surat mana lagi nih? Ada dikit aja lah, nggak usah semuanya. Surat An-Nahl ayat ke-15 tadi udah ya. Ya udah tadi. Ya mungkin itu aja lah yang kalau dari sekitar 30 ayat ini kita 39 kita cari, bisa nanti di rumah saya cari cerita tentang penciptaan gunung itu untuk apa lagi Allah ciptakan. Nah, kalau memang ini tentu pertanyaannya, kalau memang gunung diciptakan Allah sebagai bentuk kasih sayang kepada makhluknya, ada pertanyaan. Lalu bagaimana apabila gunung menjadi penyebab bencana? Nah, ini kok Allah kasih sayangnya lewat gunung, tapi kok lewat gunung tapi Allah menciptakan bencana. Ya. Bencana apa aja yang bisa terjadi? Ada mungkin ya longsor, karena sumber air tadi longsor, banyak air yang ini, kelebihan air, hujannya gede, menyebabkan banjir bandang, bencana kan. Kemudian seperti di Gunung Merapi, Mbah Marijan, ini kasih sayang Allah itu kok malah apa istilahnya, timbulnya erupsi wedus gembel, keluarnya wedus gembel itu kayak bulu-bulu wedus gembel, bulu gembel ya, gelombang apa tuh, asap yang keluar dari Gunung Merapi itu. Nah, setelah itu akan turun lahar panas yang akan membuat bencana kepada warga di sekitarnya yang kalau tidak sempat menyelamatkan diri. Kemudian setelah itu akan terjadi juga aliran di sungai, lahar dinginnya. Nah, ini kan bencana gitu loh. Bukannya bentuk kasih sayang jadinya kalau kita ini ya. Kalau diapakan dengan ayat tadi. Nah, tentu ada hal yang bisa diambil hikmahnya. Ya, dalam Islam itu bencana gunung meletus misalnya merupakan bentuk
kasih sayang Allah kepada manusia juga. Maksudnya gimana? Nah, pertama, bencana merupakan bentuk kebaikan dan kasih sayang rahmat Allah kepada manusia, bukan bentuk amarah dan ketidakadilan. Kemudian bencana merupakan peringatan. Nah, ini bentuk peringatan dari Allah agar manusia kembali ke jalannya. Kemudian bencana merupakan media untuk introspeksi diri, ya, introspeksi perbuatan manusia yang mendatangkan peristiwa merugikan. Nah, kemudian bencana merupakan tanda bahwa Allah mencintai manusia, seperti dalam sabda Nabi Muhammad itu, bencana itu supaya manusia itu kembali lagi. Mungkin ada sesuatu yang perbuatan manusia di tempat-tempat yang terjadi bencana tadi, supaya kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bencana merupakan ketentuan dari Allah, bukan sebagai azab. Kemudian bencana merupakan konsekuensi dari akumulasi dosa manusia. Nah, bisa jadi ada sesuatu yang menyebabkan Allah itu murka terhadap perbuatan, mungkin ada kemusyrikan, ada kesirikan, ada perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya di lokasi bencana itu. Nah, ini supaya Allah itu memberikan kasih sayangnya itu dalam bentuk bencana tadi, supaya udah kamu harus sadar gitu. Jadi itu merupakan konsekuensi dari akumulasi, ya, perbuatan kita sebagai manusia yang melakukan hal-hal yang salah gitu. Kemudian bencana merupakan sebagai ujian dan juga ya mungkin bisa jadi hukuman karena dosa yang melampaui batas. Jadi kadang-kadang gunung yang meletus, cerita gunung lagi, meletus itu juga diidentikan sebagai bentuk kiamat kecil atau sugro dalam Islam. Jadi wah lah kiamat nih, kalau begitu warga di sekitar di lereng gunung Merapi yang kemarin di Jogja itu, bisa jadi orang sana teriak, woi lari-lari erupsi gunung meletus, kiamat nih kiamat, misalnya tercetus ucapannya seperti itu. Jadi dia membayangkan, wah padahal kiamat itu lebih dari itu bukan satu gunung, semua gunung muka bumi ini hancur kalau kiamat, ya lebih ini lagi gitu ya, bukan satu gunung aja yang meletus kayak gitu. Jadi manusia melihat kondisi alam seperti itu aja udah membayangkan, wah kiamat nih kiamat kocar kacir, padahal ada satu gunung gitu. Nah, itulah jadi itu dianggap itu sebagai wah kiamat, gitu aja. Baik, mungkin ini aja yang bisa ini, nanti masalah yang pergunungan yang lain di surat-surat yang lain bisa dicari lah di rumah, di searching. Mungkin ada yang mau dari saya itu dulu sebagai pemancing lah. Kalau ada yang ada yang hal-hal yang kurang, mohon dimaafkan, itu kesalahan dari saya. Dan kalaupun ada yang baik itu insya Allah datang dari Allah. Dan selanjutnya bisa dari jamaah untuk memberikan tambahan-tambahan, bukan pertanyaan ya, tambahan-tambahan lagi. Nanti kalau pertanyaan nggak bisa jawab saya. Jadi kalau tambahan-tambahan mungkin gunung itu sebagai ini ya, gitu. Tempat villa, tempat leha-leha gitu. Monggo silakan, dari saya itu dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Chandra di mana, gunung apa? Aku bilang gunung kembar. Rata-rata memang gunung kembar itu. Oke Pak, kita ke Cipanas. Itu ada gunung gede, gunung Pangrango. Itu di Cipanas. Kalau di yang Merapi, Jogja itu Gunung Merapi, sebelah utaranya itu gunung apa itu? Aduh, pokoknya pasangannya. Nah, Semeru kalau nggak salah dengan Mahameru yang di Jawa Timur, Malang sana. Itu ada pasangannya. Kalau di Medan itu Sinabung dengan
ada itu sebelah apa ya, jadi rata-rata ada pas. Kalau Merapi yang Singgalang dengan Merapi di Bukit Tinggi, kalau nggak salah tuh pasangannya Merapi dan Singgalang gitu. Kalau nggak salah ada teman yang gunung-gunung itu nggak mau juga sendirian mungkin, supaya nyaman juga dia ada kawannya gitu, ada temennya, ada bisa-bisa pasangan itu. Gunung yang Pangrango kayak Pangrango Gede, Gunung Salak nggak tahu Gunung Salak pasangannya ada apa enggak. Ayo monggo mungkin yang udah lama nggak dengar suaranya ini nambahin. Ya, kalau di Jawa itu ada 155 gunung. Di Indonesia? Pulau Jawa. Pulau Jawa aja. Pulau Jawa ya 155 gunung. Sumatera lebih banyak lagi. Aktif dan aktif. Yang ada yang aktif, ada yang tidak. Ada yang. Tapi semua sebetulnya kalau namanya gunung vulkanik itu aktif. Tadinya aktif, ada yang sudah mati. Gunung Salak, mereka sudah mati dan sekarang ternyata Aktif. Aktif lagi. Waktu dekat dengan kita Gunung Salak. Karena kita kan istilahnya apa namanya, ring of fire kan, dari mulai Hulu Aceh sampai ke Papua sampai ke Maluku Utara itu dan pegunungan semua. Tapi gunung itu juga menyebabkan tanah menjadi subur. Kalau misalnya erosi ya. Ya, kemudian tambahan juga masalah gempa bumi antara tektonik dan vulkanik ya. Nah, kalau tektonik itu kan pergeseran lempengan-lempengan ya, itu tektonik. Kalau vulkanik itu akibat apa ya? Pergerakan lava dari dalam perut gunung tadi yang menembus batu-batuan itu, nah, itu kadang bisa menyebabkan gempa vulkanik. Silakan Pak. Sedikit nambahin aja, maaf ini pendatang baru. Pemain lama. Pemain lama. Baik, kita tadi gunung Merapi itu bisa juga sebagai alat Allah untuk mengazab satu kaum. Seperti kita lihat seperti di Eropa ya, gunung Pompeii itu. Pompeii ya, itu ada sejumlah gunung, itu ada satu negara Pompeii itu yang benar-benar zolim ya, baik kepada Allah, kepada masyarakat. Ini sudah berulang kali diperjuangkan Allah terkait dengan itu, tapi tetap saja dia melakukan kegiatan itu di Pompeii itu di Eropa. Nah, Allah akhirnya dengan murkanya Allah, mungkin seorang ini sudah diikat-ikat, meletuslah gunung Pompeii di Eropa. Habis satu negara. Nah, itu mungkin salah satu bentuk Allah ini melakukan penghukuman kepada orang-orang yang tidak taat kepada Dia. Nah, terus kedua, di Jawa juga ada terjadi satu kampung Ketimun. yang kelakuannya berbuat zina terus, sampai habis dalam satu amalan, semuanya kampung itu habis, tidak rata dengan kita. Nah, itu mungkin salah satu bentuk daripada Allah menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa terhadap manusia. Ada kan itu juga perzinaan, itu juga sebelahnya juga gunung Pak. Itu kalau gunung sebelahnya bisa ahli kronologi Pak Chandra bisa menjelaskan seperti itu. Kita aja Pak tambahan lagi Pak. Yang di Eropa tadi negara apa namanya? Pompeii. Itu daerah mana? Swiss atau Italia atau mana daerah? Oh iya. Itu ada gunung. Padahal itu daerah dari itu. Nah, kalau yang di Jawa tadi saya sudah pernah baca itu yang daerah Banyumas apa Banjarnegara gitu. Yang setiap kali mereka panen hasil pertaniannya, mereka berpesta. Itu Banjarnegara ini di Jawa, di daerah mana kayak gitu. Di daerah Giri atau daerah mana itu? Ya, jadi melakukan pembinaan satu kampung. Iya. Bebas. Seperti kayak yang Nabi biasa. Nabi Lut. Kayak gitu. Jadi
satu desa hilang semua ditelan bumi. Iya. Ulama ini juga di ujung Pandan kan, Pak Palu. di Palu ya. Palu, oh iya. Itu satu desa pun seperti itu hilang. Jadi ya mudah-mudahan kita di sini di Kampung Al-Husin tidak hilang seperti itu. Ya, kalau misalnya bencana tadi kita anggap sebagai musibah, ya buat mereka itu ya musibah karena ya pelanggaran, ya kan, bisa jadi. Tapi kalau katakan itu kasih sayang Allah, ya bisa, karena kasih sayang Allah kepada orang lain gitu. Cakup nanti orang lain bisa kayak ikut kegiatan mereka gitu kan. Jadi diselamatkan Allah orang-orang lain gitu kan. Jadi yang ini aja dikorbankan, ya kan, selesai. Yang lain aman, selamat gitu. Jadi kasih sayang Allah itu kepada yang lainnya, pada mereka pelaku-pelaku perbuatan kejoliman, apa kemunafikan, apa itu ya konsekuensinya tadi hukuman, gitu kan. Jadi bencana tadi sebagai bentuk hukuman pada mereka gitu. Ya, terima kasih, Pak. Berapa sih kita tidak terkontal dengan kecepatan 1.670 per jam gitu ya? Kecepatan rotasi ya bumi. Kalau benda itu kan kalau kita di keperluan, Iya. kan kena gravitasi bumi. Iya. Gravitasi bumi itu 9,8 meter per meter. Jadi memang kuat. Sekarang maka suatu benda kita lemparkan itu selalu jatuh. Iya. Itu akibat dari Gravitasi. tanpa dorongan, tanpa pakai, dia selalu jatuh, itu ada gravitasi bumi. Dan kemudian juga kecepatan kalau kita lihat ke atas, karena kita ini Indonesia berada di garis ekuatorial khatulistiwa. Jadi putarannya itu lama. Kalau ada di kutub selatan, kalau di globe itu atas dan bawah itu putaran selatan. Kalau dia melihat matahari itu lambat, makanya siang lama. Jadi lambat putarannya. Orang di kutub selatan dan kutub utara itu akan lama. Beda dengan orang yang berada di Khatulistiwa. Ekuator. Jadi itu makanya kita pertama tidak terkenal, kedua kecuali kita nggak pusing kan, kecuali kita mutar sendiri gitu kan. Iya. Makanya kalau di dalam ilmu fisika, kalau kita berada pada kecepatan yang seperti di pesawat, kita sebenarnya kan nggak merasakan apa-apa karena kita berada pada kecepatan yang sama gitu oleh alat itu. Iya. Nah, itu kira-kira itu tambahan aja. Oke, terima kasih Pak Irman. Monggo, tambahin lagi. Mungkin kita nambahkan sedikit Pak. Mungkin kita juga pernah merasakan putaran dunia ini bagaimana sih? Saat kita sampai vertigo. Oh. Sampai vertigo itu Pak, sampai vertigo kan kondisi badan kita drop. Ya, daya tarik buminya berkurang pada kita karena kita sakit. Nah, itulah kita baru merasakan bagaimana kalau kita buka mata rasanya muter kayak gimana. Nah, itulah ya itu sedikit apapun saja begitu. Kita di vertigo. Jadi Allah menciptakan sakit vertigo supaya merasakan bagaimana putaran dunia. Mungkin itu. Oh, iya, kasih Pak. Yang merasa vertigo pusing ya, luar biasa. Ya. Ayo, Laman. Mungkin udah. Cukup lah ya. Nanti bisa dilanjut di gorengan. Baik, kita tutup bincang-bincang pagi hari ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.